Nah, kalau kita mau sedikit berkontemplasi, ya ini sebenarnya jatahnya Pak Rocky ya, soal kontemplasi. Tetapi saya ingin mengajak ulang lagi, bukan kekuasaan, bukan kekayaan, bukan godaan apapun. Hanya kuasa Tuhan. Terus mengikuti ini. Sekarang saya serahkan dalam perspektif Komisi Yudisial, ya Prof. Mukti Fajar mungkin bisa memberi masukan arahan masalah integritas dan bagaimana mewujudkan kembali kepercayaan publik kepada lembaga peradilan di Indonesia ini. Silakan Prof. Mukti. Baik, jadi kalau tadi moderator memberi kesempatan saya, sebenarnya saya mau bicara ini dalam talkshow ini, saya mau ceramah, mau khotbah, atau mau marah-marah, atau mau mengajak ya sebenarnya kepada Bapak Ibu semua yang mulia para hakim, untuk mari kita introspeksi. Saya datang atas nama Komisi Yudisial yang secara konstitusional mempunyai tugas selain seleksi hakim agung adalah menjaga martabat dan marwah perilaku hakim. Tolong ini difahami bahwa di mana-mana selalu saya katakan, Komisi Yudisial bukan komisi pemberantas hakim, tapi komisi yang menjaga martabat, marwah dan perilaku hakim. Yang mana ini kita terjemahkan dalam 3 hal. Satu, melakukan pengawasan. Ini yang paling populer. Jadi kalau saya kunjungan ke daerah, ke pengadilan-pengadilan, wakil ya, hakim itu langsung mau diawasi. Jadi yang ada di hakim itu diawasi saja. Sebenarnya tidak cukup itu. Jadi ada pengawasan, peningkatan kapasitas, dan ada di mana ketiga ini adalah satu rangkaian untuk menjaga martabat dari perilaku hakim agar marwahnya dan martabatnya terjaga. Nah, dalam konteks hari ini tentunya saya ucapkan selamat ulang tahun ke-70 kepada Ikatan Hakim Indonesia, dan di usia yang 70 ini tentunya sudah cukup, nggak cuma dewasa ya, tapi sudah harus menjadi kalau orang itu sudah menjadi bijak. Dan tentunya saya minta juga IKHI ikut bertanggung jawab, ikut mensupport ya, mensupport tentang topik dan tema tadi, mewujudkan hakim yang berintegritas. Jadi dari sisi Komisi Yudisial sendiri mengajak seluruh ke lembaga, kementerian, kemudian civil society, media dan sebagainya, perguruan tinggi dan sebagainya, untuk termasuk juga IKHI asosiasi ini, untuk terus mari kita tingkatkan integritas hakim agar mendapatkan kepercayaan publik. Nah, dari sini saya ingin menyoal 2 hal. Yang pertama soal integritas, namun integritas ini nggak cukup. Kalau tadi Prof. Mahfud mengatakan dilakukan pendidikan dan sebagainya, tetapi kapasitas ini juga penting. Nah, ini sesuai dengan misi Komisi Yudisial adalah menjaga integritas dan kapasitas hakim. Kenapa? Karena kedua-dua inilah yang kemudian bisa atau menjadi dasar daripada seorang hakim di dalam menjalani profesinya, termasuk dalam memeriksa perkara dan mengambil keputusan. Nah, kalau kita mau sedikit berkontemplasi, ya ini sebenarnya jatahnya Pak Rocky ya, soal kontemplasi. Tetapi saya ingin mengajak ulang lagi, bahwa bapak-bapak dan ibu-ibu yang mulia para hakim, ketika memilih profesi hakim, Bapak Ibu pada waktu itu sadar tidak
bahwa Bapak Ibu telah mengambil satu profesi jalan sunyi. Yang dimaksud jalan sunyi adalah bahwa Bapak Ibu mengambil satu profesi di mana Bapak Ibu tidak boleh bertingkah laku, berbuat, dan melakukan tindakan-tindakan yang melawan prinsip-prinsip moral, bahkan melebihi standar masyarakat umum. Saya katakan lebih standar umum, misalnya, Pak, kalau pengacara kenapa boleh dugem? Kalau hakim boleh dugem enggak? Enggak boleh. Kan begitu. Kalau orang masyarakat mungkin boleh, ya, berbuat hal yang mungkin lebih berhura-hura dan sebagainya. Tapi apakah hakim boleh memperlihatkan? Ya, yang sekarang sedang jadi topik pembicaraan tentang hedonisme. Tidak. Ini yang saya maksud dengan jalan sunyi. Ya. Dan inilah awal Bapak Ibu sekalian mengembalikan. Artinya ketika mengambil profesi sebagai hakim, integritas ini menjadi syarat utama, maka Anda harus sudah selesai dengan urusan dunia Anda. Kalaupun tidak, setidaknya Anda sudah bisa memilah benar-benar mana ruang-ruang yang boleh kita lakukan sebagai hakim dan mana yang tidak boleh. Khususnya pada saat menangani perkara. Ini yang catatan saya yang pertama. Yang kedua, bahwa hakim ini juga di dalam menjaga integritas moralnya itu harus konsisten, ya. Konsisten untuk menahan godaan, kuat terhadap ancaman. Saya sampaikan lagi ya, nggak cuma kuat menahan godaan, tapi kuat juga menahan ancaman atau intervensi dari siapapun, dan perilaku yang patut tadi. Ini tentunya Bapak Ibu kalau pakai acuan Komisi Yudisial ada 10 butir KPPH. Saya pikir Bapak Ibu sudah hafal semuanya. Saya nggak perlu jelaskan. Nah, di sini sebenarnya ada fungsi dari Komisi Yudisial. Selain dari mengawasi dan meningkatkan kapasitas, ada advokasi. Ini yang nggak pernah populer. Yang laporan ke KAI tentang pengawasan hakim, ya itu ribuan, Pak. Ada 2.995 kemarin, tahun 2022. Tapi yang lapor, hakim yang lapor bahwa dia direndahkan martabatnya, kemudian butuh advokasi atau perlindungan dari Komisi Yudisial, hanya belasan. Ya, kalau dia merasa diancam, ya, kemudian ada ancaman pembunuhan, ada ancaman intervensi dan sebagainya, mereka lapor. Tapi kalau godaan nggak ada pernah. Hakim melapor ke Komisi Yudisial bahwa KY, saya sebagai seorang hakim direndahkan martabat saya karena saya diiming-imingi godaan. Karena diiming-imingi godaan itu adalah bagian merendahkan martabat hakim. Mohon maaf Bapak Ibu yang mulia para hakim, ketika Bapak Ibu diiming-imingi dan menerima itu, bahwa kemudian Bapak Ibu tidak lagi yang mulia, tapi Bapak Ibu menjadi seorang dagangan yang bisa dibeli. Anda hanya dihargai dengan sekian rupiah. Padahal kebanggaan martabat hakim itu lebih dari nilai, priceless, lebih daripada nilai rupiah ataupun sekarang nggak model rupiah ya Pak ya, sekarang dolar atau euro kan gitu. Nah ini yang perlu dicatat. Saya mohon untuk semua merefleksi diri lagi. Ini bagian yang penting. Kemudian yang kedua, mengenai kapasitas. Kapasitas ini penting bagi seorang hakim karena
tidak saja hakim dibutuhkan hakim yang baik secara moral, baik secara integritasnya, tetapi bahwa dia juga mempunyai kapasitas, kemampuan intelektual. Dia harus mempunyai kesalehan akademik. Kenapa saya katakan kesalehan akademik? Karena kalau penguasaan ilmu, apalagi ilmu hukum ya, kita semua belajar ilmu hukum tentunya, argumentasi itu bisa dibolak-balik Pak. Tapi kalau kita punya kapasitas yang berdasarkan pada kesalehan akademik dan martabat intelektual, maka argumentasi hukum kita itu insya Allah lah akan runut, akan logis, wajar, dan bisa memberikan rasa keadilan. Tidak hanya benar sekedar hukum, tidak hanya sekedar benar secara logika hukum, tapi juga memberikan rasa keadilan. Karena setiap kali wawancara hakim agung, sering kami tanyakan, Bapak mau jadi hakim agung, itu mau jadi pengadil atau corong undang-undang? Siapa bisa jawab? Yang lulus kemarin siapa? Pengadil atau corong undang-undang? Pengadil, Pak. Nah, pengadil ini bukan sesuatu yang mudah ketika kapasitas kita ini tidak disertai dengan kesalehan akademik dan visi tadi dalam menegakkan keadilan. Sehingga di setiap argumentasinya hakim dapat memberikan gambaran yang jelas dan memberikan nasihat. Oleh karena itu hakim harus sadar bahwa setiap putusan hakim itu tadi sudah disampaikan Prof. Mahfud, reks judicata tidak bisa disalahkan, tetapi bahwa hakim harus sadar Bapak Ibu yang mulia ini hidup tidak dalam ruang yang imun. Bapak Ibu hidup dalam realitas sosial, realitas politik, sosial, budaya. Sehingga Bapak Ibu juga harus bisa menangkap. Oh, monggo Prof ya. 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 Salam untuk Pak Ketua yang baru dan Pak Wakil. Oke, saya lanjutkan. Sehingga argumentasinya nanti bisa memberikan rasa keadilan. Karena ada gium bahwa putusan hakim itu adalah mahkota hakim. Jadi Anda layak menggunakan mahkota yang mulia para hakim, Bapak Ibu sekalian, ketika putusan Anda benar-benar adil. Nah, dari kedua hal tersebut, ada metafor. Ini juga sering saya tanyakan di dalam seleksi hakim. Ada metafor bahwa hakim adalah wakil Tuhan. Bapak Ibu setuju nggak? Setuju nggak Pak? Pak Judis waktu itu ikut kan? Ada pertanyaan itu. Memang tidak pernah ada teori yang mengatakan itu. Itu hanya metafor saja. Tetapi yang ingin saya sampaikan bahwa metafor ini menginginkan para hakim itu harus selalu sadar tentang integritasnya.
Ya, ketika membacakan putusan ada irah-irah, ya kan Pak, Bu, Hakim. Demikian berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, ketuhanan yang Maha Esa. Oleh karena itu Bapak Ibu harus sadar selalu bahwa ketika menangani perkara hingga memutus perkara nantinya membacakan itu, hanya kuasa Tuhanlah yang berhak mengintervensi Anda dan berhak menakut-nakuti Anda. Bukan kekuasaan, bukan kekayaan, bukan godaan apapun. Hanya kuasa Tuhan. Jadi Bapak benar-benar mengambil putusan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa itu harus takut bahwa Tuhan melihat saya. Bahwa Tuhan yang berhak mengintervensi saya, tidak ada kuasa lainnya. Ini yang mungkin perlu difahami. Sehingga hakim tentunya akan mampu kalau kesadaran itu dibawa dalam hati, pikiran, dan seterusnya untuk mencegah berbagai macam godaan dan iming-iming tadi, menjaga integritas selalu. Yang kedua, soal dari sisi kapasitas tentang keadilan tadi sudah kita diskusikan, bahwa demi keadilan itu tentunya mengacu pada kapasitas, kesalehan akademik, dan juga tadi yang disampaikan Prof. Mahfud, common sense, kehendak publik itu apa? Ini yang mungkin harus juga peka para hakim. Hakim harus membuka diri, membuka pikir. Ya. Membuka pikir ini bukan kemudian terintervensi, Pak. Jadi saya menghargai bahwa IKHI telah menerbitkan jurnal, Pak, ya. Komisi Yudisial juga punya jurnal, dan ini mohon ketika jurnal-jurnal ini terbit, apalagi mengenai putusan, mengenai apapun, bisa menjadi referensi Bapak Ibu untuk mengetahui realitas sosial yang Bapak Ibu hadapi. Sehingga saya bisa simpulkan sementara bahwa kemudian ketika hakim menyandang kekuasaan kehakiman yang putusannya tidak bisa diganggu-gugat, itu harus dipenuhi dua syarat tadi. Dia harus berintegritas, dan dia harus integritas moral yang baik, dan dia harus punya kesalehan akademik dan martabat intelektual sebagai kapasitas, baru dia berhak menyandang kekuasaan kehakiman yang independen dan merdeka. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ketua KY Prof. Mukti Fajar. Jadi beliau memang representasi dari Komisi Yudisial ini memberikan masukan mengenai fungsi dari KY, ya, Komisi Yudisial, yaitu tetap akan menjaga harkat dan martabat hakim. Juga ada yang perlu diingatkan juga, selain memiliki fungsi pengawasan dari KY, ada juga fungsi advokasi, walaupun bukan teknis operasional, ya, teknis yudisial bukan, tapi memang ini fungsi advokasi memang jarang, belum ditemukan, ya Pak Prof. Seperti misalnya laporan dari hakim bahwa ada seseorang atau ada pihak ketiga yang mencoba menyuap yang bersangkutan, itu kan bisa dimaknai sebagai merendahkan harkat martabat hakim, dan fungsi advokasi ini belum berjalan dengan baik. Tapi kesimpulan yang diberikan bahwa untuk memiliki apa yang dinamakan integritas dari hakim, itu diperlukan moralitas yang baik, diperlukan martabat intelektual yang juga, jadi kapabilitas intelektual dan juga integritas dan moralitas dari hakim. Itu yang bisa disampaikan oleh Prof. Mukti Fajar sebagai
pimpinan dari Komisi Yudisial untuk memberikan sumbangsih terhadap tema ini.